Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang naratif teks melalui cerita berjudul The Crying Stone. Dalam teks naratif, kita akan menemukan struktur generik yang terdiri dari orientasi, di mana tokoh dan latar diperkenalkan. Ada komplikasi, yaitu masalah muncul, series of events, rangkaian kegiatan yang mengarahkan pada puncak masalah. Ada resolusi, yaitu di mana masalah diselesaikan, serta ada koda, yaitu pesan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya Burhanuddin, guru SMK Negeri 1 Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kali ini kita akan belajar tentang naratif teks fase E. Anak-anakku yang saya banggakan, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah dapat mengidentifikasi struktur generik teks naratif, yaitu orientation, complication, sequence of events, resolution, dan koda dalam sebuah teks naratif yang diberikan. Juga diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks naratif seperti past tense, action verbs, dan time connectives. Teks naratif adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah cerita atau rangkaian peristiwa dengan urutan kronologis yang jelas. Cerita ini dapat bersifat faktual atau imajinatif. Struktur teks dari teks naratif adalah 1. Orientation, yaitu pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Complication, munculnya masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh. Sequence of events, rangkaian peristiwa yang terjadi setelah complication. Resolution adalah penyelesaian konflik atau masalah, dan koda adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Selanjutnya, unsur kebahasaan dalam teks naratif adalah menggunakan past tense. Karena teks ini bercerita tentang kejadian masa lalu, maka menggunakan past tense. Ini contoh teks naratif yang berjudul The Crying Stone, dan ini adalah bagian orientation. Karena bagian ini memperkenalkan tokoh, yaitu ibu janda dan anak perempuannya, juga memperkenalkan latar tempat di sebuah bukit Borneo, dan karakter utama, anak perempuannya yang cantik tetapi sedang manja. One day they went down to a village for shopping. The market was far away from their house. They walked there. The girl got dressed very nice and walked in front of her mother, while the widow walked behind, carried a basket, wore dirty clothes. Nobody knew they were mother and daughter. Anak-anakku, ini adalah sequence of events, rangkaian peristiwa. Anak perempuan terus merendahkan ibunya, mengatakan kepada orang-orang bahwa ibunya adalah pembantunya. Hal ini memperburuk situasi dan membuat ibunya merasa sangat sedih. Anak-anakku, ini adalah koda. Bagian ini memberikan penutup berupa penjelasan bahwa batu tersebut dikenal dengan nama batu menangis. Kesombongan membawa akibat buruk. Tindakan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anakku, silakan kerjakan kuis berikut ini. Dikerjakan dalam aplikasi Kahoot. Ini adalah barcode-nya. Untuk menggunakan PIN, ini nomornya 02330629, dan anak-anakku juga bisa langsung masuk di websitenya ini. Sebagai kesimpulan, bahwa teks naratif adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah cerita
dengan tujuan menghibur, menyampaikan pesan moral, atau mengajarkan nilai-nilai tertentu. Teks ini memiliki struktur generik yang terdiri dari orientation, complication, sequence of events, resolution, dan coda. Unsur kebahasaan yang umum digunakan dalam teks naratif meliputi past tense, action verb, dan time connectives. Terima kasih sudah menonton. Dari cerita The Crying Stone, kita bisa melihat bagaimana teks naratif disusun dengan orientation, complication, series of events, resolution, dan coda. Kita juga telah belajar tentang unsur kebahasaan seperti past tense, action verb, dan time connectives yang membuat cerita lebih menarik. Jangan lupa untuk terus membaca teks naratif lainnya dan mencoba menulis cerita kalian sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat belajar!